Oke, Salam. Jadi untuk pertamanya kita mau membahas mengenai campaign goals yang bisa dicoba untuk Cahaya Taekwondo Club. Jadi campaign goals yang kita coba itu ada 5. Yang pertama ada meningkatkan jumlah anggota. Yang kedua ada kegiatan sosial dan rekreasi. Yang ketiga ada meningkatkan brand awareness. Yang keempat meningkatkan loyalitas anggota. Yang kelima adalah program penghargaan anggota. Jadi kalau jumlah anggota sekarang berapa satu? Ya kurang lebih kita hampir 100 lah. 100. Nah, untuk target audience itu berarti kisaran usia 6 tahun sampai 15 Iya. gitu, untuk di kawasan Tebet di sekitarnya. Nah, mungkin strategi yang bisa digunakan itu adalah promosi di media sosial serta komunitas lokal seperti sekolah-sekolah SD lainnya. Lalu ada juga penawaran kelas percobaan gratis. Untuk kegiatan sosial dan rekreasi yang kita sudah pikirkan adalah gathering anggota seperti piknik dengan anggota dan orang tua. Lalu ada acara bakar-bakar untuk memperkuat ikatan antara anggota yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness. Nah, untuk brand awareness ini target audience yang bisa dipilih adalah orang tua murid, sekolah, dan komunitas lokal. Strateginya adalah kampanye media sosial untuk memamerkan keunggulan dari klub Cahaya Taekwondo Club. Lalu yang kedua adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk demo taekwondo. Sebelumnya udah pernah demo taekwondo belum? Kalau dari sini sih kita untuk memperluas taekwondo itu kita diadakan itu kayak demo-demo itu pengenalan dari pas anak kelas rendah, kelas 1 yang baru ya, biar dia meningkat ya, terikat dan juga ingin mengetahui tentang taekwondo itu. Seperti kita juga mengadakan sekolah itu misalnya eskul. Nah, jadi eskul taekwondo itu juga kan diliatin program taekwondo itu apa aja sih, biasa kan gitu dilihat kan. Kita mengadakan demo ke anak-anak biar anak-anak itu tahu apa sih taekwondo itu. Dengan di samping itu juga biar anak-anak yang baru, yang anak kelas 1 itu biasanya anak kelas rendah kan, yang kalau kelas tinggi mungkin sudah tahu. Tapi kalau anak kelas rendah itu kita di sini di sekolahnya itu diadakannya dengan eskul taekwondo itu. Nanti dari orang tua juga kan melihat eskul taekwondo itu apa aja ya, yang bisa untuk prestasi juga bisa, untuk jalur untuk program misalnya dia mencapai keunggulan taekwondo itu apa aja ya, misalnya dia untuk jalur prestasi, untuk jalur lomba, untuk jalur dia bisa ke jenjang yang berikutnya gitu. Jadi kita ini memberikan masukan kepada orang tua murid. Diadakannya demo itu bukan pengenalan taekwondo, misalnya tendangan apa dia juga bisa tahu. Jadi itu untuk mikat tuh anak, wah iya taekwondo di sini ada eskul taekwondonya ya. Jadi anak itu banyak yang pada ikut ya. Awalnya itu dia tahu. Kalau kita tidak mengadakan suatu pengenalan, itu anak nggak tahu ya. Dan juga dia itu bela diri taekwondo itu yang namanya anak kelas 1 itu masih awam kan, apa sih ya bela diri taekwondo. Nah, jadi kita tuh dari pihak sekolah, apalagi saya juga guru dari sini juga, dan juga guru juga pelatih juga, jadi bisa mengenalin ke anak-anak, ke wali murid yang baru ya, untuk pengenalan taekwondo itu biar anak-anak itu ikut eskul di taekwondo ini gitu. Jadi kita dari kepala sekolah juga memberikan masukan, coba kita bikin peragaan untuk mengikat anak-anak yang kelas rendah, yang kelas baru. Selanjutnya dari kita adalah meningkatkan loyalitas anggota. Strateginya itu adalah program keterlibatan dan kepuasan dari anggota. Lalu juga ada kegiatan sosial dan rekreasi yang mungkin bisa dilakukan dalam beberapa bulan sekali bersama dengan anggota dan juga orang tua murid.
Lalu yang terakhir itu program kelima yang bisa diajukan adalah program penghargaan anggota. Jadi penghargaan ini secara berkala seperti acara penghargaan bulanan atau tahunan untuk murid yang berprestasi, lalu juga ada sertifikat, medali, atau hadiah kecil sebagai motivasi dari murid-murid yang diajarkan supaya mereka lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Lalu ya ada juga program loyalitas yang dimana misalkan ada diskon atau insentif khusus untuk anggota dengan periode tertentu. Untuk campaign goals dari saya cukup sekian. Boleh dilanjut? Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang branding dari Cahaya Taekwondo Club. Untuk identitas brand ini, Cahaya Taekwondo Club, kami memiliki inspirasi untuk brandingnya. Artinya bisa logo ini mengembangkan semangat dan energi dengan penggunaan warna kuning yang cerah dan simbol taekwondo. Nah, ini logo itu memiliki elemen utama berupa gambar siluet seseorang melakukan tendangan, lalu dikelilingi oleh sinar matahari yang melambangkan energi dan kecerahan. Untuk brand positioningnya, USP-nya atau Unique Selling Proposition ini kami mensarankan ada pelatihan intensif dan personal yang berfokus pada pengembangan keseluruhan anggota baik dalam keterampilan taekwondo maupun dalam pembentukan karakter. Lalu yang kedua ada segmen target, yaitu anak-anak, remaja dan dewasa yang ingin belajar taekwondo dari berbagai tingkat kemahiran, baik pemula maupun lanjutan. Lalu pemetaan pasar ini berdasarkan analisis pesaing lokal dan regional serta penentuan posisi Cahaya Taekwondo Club sendiri sebagai pilihan utama untuk pelatihan taekwondo yang berkualitas dan profesional. Untuk selanjutnya ada brand management. Nah, di sini ada brand equity yang untuk membangun reputasi positif melalui konsistensi dalam kualitas pelatihan dan pencapaian anggota di berbagai kompetisi. Lalu brand reputation yaitu menumbuhkan dan menampilkan testimoni positif dari anggota dan orang tua, serta memastikan pelayanan dan pelatihan selalu berada di standar tertinggi. Yang ketiga ada brand audit. Ini adalah mengevaluasi berskala terhadap semua elemen branding dan strategi pemasaran untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Yang terakhir ada brand messaging. Ini visi menjadi klub taekwondo terkemuka yang menginspirasi dan mengembangkan atlet berkualitas dengan semangat, juang dan integritas tinggi. Lalu misinya kami memiliki saran untuk melatih dan membimbing anggota dengan metode yang profesional dan penuh dedikasi, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan karakter anggota. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kompetisi lokal dan nasional untuk mengharumkan nama klub dan milik pemerintah. Untuk pertanyaan ini Pak, tentang logo dari brand Cahaya Taekwondo ini. Artinya ya di samping itu Cahaya Taekwondo itu memang logonya itu seperti matahari itu yang bersinar ya, salah satunya juga matahari itu menyinari sedunia ya. Dengan adanya bersinarnya itu kita salah satunya juga untuk memberi motivasi ke anak bahwa dengan lambang matahari itu kita cerah, dimana kalau misalnya kita berlatih atau kita untuk bertanding juga dengan adanya lambang itu dia juga bisa pasti dia sinarnya matahari itu menyinarkan isi dunia, salah satunya menyinarkan isi hatinya dia juga untuk memberikan motivasi yang terbaik dalam bentuk ya kayak latihan, untuk itu juga TC, untuk pertandingan. Jadi untuk memberikan motivasi ke anak dari lambang itu juga salah satunya juga dengan adanya lambang matahari. Nah, kita juga lihat, oh iya, matahari itu juga sebagai juga pemberian yang maha kuasa juga, salah satunya. Kita juga memberikan semangat juga ke anak bahwa Allah itu memberikan matahari itu tidak segampang kita melihat ya. Karena matahari juga ya bisa menghidupkan semua makhluk hidup ya, salah satunya kayak hewan, manusia dan manusia. Jadi dengan adanya lambang itu kita juga memotivasi bahwa anak didik kita itu semangat jiwanya, semangat prestasinya, semangat juga untuk berlatih. Untuk
membangun reputasi dari saya taekwondo group ini sendiri, konsistensinya itu dalam kualitas. Salah satunya kualitasnya itu ya untuk menjaga nama baik juga apa sih ini apa pencapaian taekwondo itu. Di samping itu juga kita ini di sekolahan juga agar juga berkembang ya. Taekwondo itu dari dulu juga orang ya berpartisipasi dalam pengembangan taekwondo itu ya, dari dulu hingga sekarang ya. Taekwondo itu sangat baik di bidang olahraga ya, baik bidang olahraga kesehatan, baik di bidang olahraga bela diri, khususnya juga yang bagi pihak ya kaum hawa ya. Kaum hawa itu kan kalau misalnya kita banyak, saya juga memberikan motivasi kepada anak murid saya yang wanita untuk berlatih agar apa? Agar dia itu punya pegangan bela diri. Karena sekarang ini banyak ya, kalau kita tidak mempunyai pegangan untuk bela diri, banyak ya yang mengganggu gitu. Kita kan salah satunya bisa malah memberikan ini yang bela diri ke orang yang mengganggu. Biasanya kan kalau perempuan itu banyak ya diganggu gitu. Tapi kalau dengan adanya dia bela diri, dia bisa belajar taekwondo itu, dia juga bisa mempertahankan diri dia, biarpun ya istilahnya itu sedikit, tapi dia itu bisa membela dirinya gitu. Jangan sampai dia itu tidak ada pegangan bela diri ya. Karena kita mengajarkan taekwondo itu juga enggak untuk gaya-gayaan, tapi juga untuk memberikan ke anak itu untuk mandiri, untuk juga anak itu bisa dia percaya diri juga ya, dia juga mempunyai prestasi ya. Karena apalagi sekarang ini SD atau SMP juga kan SMA, dengan adanya dia mempunyai jalur prestasi, dia juga akan gampang untuk memasukkan ke sekolah yang prestasi ya. Karena kalau misalnya sekarang ini untuk masuk sekolah yang itu dengan adanya umur ya, belum tentu juga anak itu mencapai umurnya, tapi dengan adanya prestasi dia bisa ya. Ada yang kayak jalurnya kan di sini juga ada jalur prestasi ya. Jadi kita bisa memberikan dorongan ke orang tua bahwa taekwondo ini ada jalur prestasinya untuk mencapai anak itu masuk ke jenjang yang sekolah yang kayak SMP ya, di sini SMP SMA itu ada jalur prestasinya. Jadi dengan taekwondo kita ya alhamdulillah sih banyak juga yang anak murid di sini yang masuk di sekolah negeri dengan jalur prestasi. Karena kan dengan jalur prestasi kita bisa meringankan orang tua gitu. Apalagi sekarang ini deh umur kan, kalau ya anak umurnya muda tapi nggak punya prestasi kegeser, tapi dengan adanya prestasi dia bisa menunjukkan jalur prestasi gitu. Yang terakhir ini apa sih Pak, biasanya kan orang tua memberikan tanggapan positif tentang taekwondo terkait taekwondo ini, bela diri biar anaknya punya ekonomi. Ya salah satunya orang tua ini di sini sih memberikan positif ya, karena di samping itu dengan adanya dia ikut latihan ya, dia bisa jauh dari misalnya biasa dia main gadget. Dengan adanya latihan dia itu sudah menghilangkan kebiasaan yang nggak baik gitu. Maksudnya yang istilahnya yang anak biasanya dia main gadgetnya sampai berlarut malam, dengan adanya dia latihan kemungkinan waktunya terbatas ya untuk besoknya untuk latihan. Misalnya kan kita latihan ini jam 7 pagi ya, dengan adanya kita latihan jam 7 pagi, anak itu tidak mungkin tidur terlalu malam. Nah nanti bisa orang tua itu bisa kasih masukan jangan tidur terlalu malam, nanti bangunnya kesana untuk latihan taekwondo gitu positifnya. Di samping itu juga orang tua juga memberikan respon ke saya juga ya, sebagai saya juga sebagai guru juga di sini ya. Di sini kita sudah saya ngelatih di sini sudah 17 tahun ya, jadi yang anak didik saya ini sudah sekarang udah mau skripsi nih udah skripsi ya. Jadi ya Ben itu juga tahu ya. Jadi kita juga taekwondo ini kita juga masih masukan ke orang tua bahwa taekwondo ini tidak memberikan negatif ya, tapi kita memberikan yang positif. Yang salah satunya dengan adanya taekwondo juga kita bisa memberikan motivasi ke anak untuk habis latihan kita harus anaknya juga ya
banyak sih murid saya ini yang sudah alhamdulillah sudah kuliah juga ya. Kuliahnya itu juga ya alhamdulillah banyak yang dapat yang di UI, yang di UGM ya, yang di Semarang itu juga ada juga ya. Jadi lulusan dari di sini yang ikut taekwondo alhamdulillah ya prestasinya di jenjangnya dia dapat kuliah juga nggak ada yang negatif, yang banyak yang positif. Jadi orang tua itu meresponnya sangat bagus gitu. Makanya kita ini di taekwondo ini sudah 17 tahun alhamdulillah tidak ada yang tidak ada masalah gitu. Tapi justru orang tua itu memberikan ya, apalagi waktu zamannya covid ya, kita itu sempat off ya karena nggak boleh ada aktivitas. Tapi orang tua itu gimana caranya, Pak boleh nggak taekwondo itu dengan adanya daring gitu kan. Kalau bisa itu ya kita bisa bilang kalau taekwondo menggunakan ya, daring itu nggak fleksibel karena kita kan harus bertemu gitu. Jadi sempat off selama 2019 sampai 2022 ya, 22 kita off di sini. Nah setelah COVID-nya udah mulai reda, saya memberanikan diri ngomong ke kepala sekolah, bisa nggak Bu kita mengadakan, karena orang tua itu ngasih omongan itu Pak apa kita mulai lagi, anak-anak sudah pada kayak dibilang pada gatel gitu, udah mau ini lagi mulai teknologi. Tapi saya bilang ke orang tua, Bu saya belum sempat ke kepala sekolah ngomong dibolehkan tidak ya, tapi alhamdulillah ya kepala sekolah itu merespon positif juga ya boleh ya, tapi dengan menutup pakai masker awalnya ya. Kita mulai lagi pas covid udah rendah, kita udah mulai sampai sekarang alhamdulillah orang tua memberikan motivasi juga ke anak-anaknya, dan juga kita juga direspon juga dari guru-guru juga ya bahwa taekwondo ini ya kita latihan taekwondo ini memberikan positif karena yang latihan taekwondo itu alhamdulillah tidak ada yang kena covid ya, karena apa, kita dengan taekwondo itu kita kan bergerak, dan juga salah satunya juga kita olahraga ya. Kalau misalnya covid itu orang yang biasanya kan yang nggak pernah bergerak ya, timbulnya ya hitungannya apa gampang, imun kita rendah cepat. Tapi kalau misalnya imun kita dengan olahraga bagus, jauh dari penyakit alhamdulillah gitu. Tapi ya itu orang tua ngasih tanggapannya itu positif ya. Untuk presentasi dan akan kami lanjutkan tentang marketing. Ya, selanjutnya itu marketing channel. Yang pertama communication channel. Yang pertama itu bisa melalui media sosial, dengan membuat konten yang menarik dan juga informatif. Jadi kontennya itu kayak bisa cuplikan-cuplikan pelatihan gitu, mengenai teknik taekwondo. Bisa lewat TikTok, Instagram, dan juga pastikan tuh selalu berinteraksi juga dengan input atau dengan kayak komentar-komentar. Kedua melalui website, jadi membuat situs web yang menjadikan informasi tentang saya taekwondo klub ini, kayak profil pelatih, terus lokasi pelatihan, bisa juga kayak biaya gitu, biaya pendaftaran atau gimana. Yang kedua distribusi channel, ini tidak sama dengan sekolah. Program taekwondo ditawarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, ini udah ya. Terus presentasi juga bisa diadakan di sekolah buat upaya tambahan, membagikan flyer dan brosur juga bisa sebagai upaya tambahan, ini udah apa pernah gitu. Selanjutnya event lokal kayak festival, bazar, dan juga acara olahraga buat memperkenalkan klub kepada masyarakat sekitar. Sebelumnya apa pernah mengikuti event lokal gitu kayak bazar, festival? Kalau buat bazar itu di sini kan pernah ada kegiatan ya, jadi kegiatan kayak sekarang ini P5 ya. P5 itu kan jadi tuh anak itu buat interaksi ya, seperti kayak kita memberikan anak itu memberikan apa sih yang dia punya, yang dia bisa, misalnya dia membuat suatu rangkaian, misalnya kayak dia membuat peragaan gitu, jadi ditampilkan di sini. Kalau kita di taekwondo ini ya salah satunya juga anak-anak juga kan sebagian juga banyak yang belum tahu, dan juga saya juga sempat juga memberikan masukan ke anak-anak ya, gimana kalau misalnya kita membuat suatu kayak koleksi atau
gambar gitu. Jadi karena saya ini kan bukan guru kelas. Kalau misalnya guru kelas memang diwajibkan adanya P5 gitu. Jadi setiap kelas itu memberikan suatu keahlian anak, atau memberikan dia kayak dia membuat cindera mata itu khusus untuk guru kelas. Kalau saya kan guru mapel ya, guru bidang studi, jadi belum ada untuk memberikan adanya P5 ini. Jadi kalau misalnya kayak penawaran eskul, memang sih kita sudah lama ya, karena udah 17 tahun ya. Dari pihak sekolah juga kan udah ngerti, apalagi kayak kemarin rapat juga kita udah dibicarakan yang eskul ini di sekolah ini ada taekwondo. Tolong Pak Cahya, taekwondo itu tolong diberikan masukan dan juga berikan brosur, atau memberikan ke anak-anak yang baru yang saya bilang tadi ya, adanya atraksi ya, jadi yang ada pengikutnya itu lebih tertarik gitu. Kalau misal kita nggak memberikan masukan, apalagi peragaan ke anak, biasanya anak yang baru itu dia belum tahu ya, paling yang tahunya itu dari kakak kelasnya, oh ini ada taekwondo ini. Tapi kan dengan adanya peragaan dia lebih tertarik dan juga melihat sendiri, oh iya ini taekwondo ini bagus nih, dia bisa nendang ini, bisa mecahin kayak papan gitu. Jadi dia tertarik dengan adanya kita berikan peragaan, itu anak tertarik. Dulu sempat banyak gitu kan, ya karena kan ya kayak anak itu kan kita nggak bisa memberikan paksaan gitu. Sekarang anak itu adanya titik jenuh itu anak tuh paling ya udah ikut-ikutan juga bisa, salah satunya juga ikut-ikutan, kedua juga dia titik jenuh. Kadang-kadang dia ini kelas 1 ikut ya, kelas 2 berhenti, kelas 3 mau ikut lagi, jangan sampai juga dia lama ngomong ke saya, karena saya gurunya juga sempat bilang, Pak boleh nggak saya ikut lagi? Saya bilang boleh ya, selama kamu masih di sini. Jangankan kamu masih di sini, kakak kelas kamu yang sudah keluar seperti Ben itu juga, dia udah keluar kan, tetap aja masih latihan di sini gitu. Contohnya juga begitu. Jadi kita juga banyak yang sudah SMA, yang sudah kuliah masih mau latihan sini, karena kita juga latihan taekwondo itu kekeluargaan juga. Jadi kita tuh nggak seperti latihan itu kayak tentara yang harus benar-benar ya dilatih dengan keras ya, biarpun katanya kan bela diri itu keras, tapi kita kan lihat ya, kita bisa tahu ya yang kita ajarkan itu anak usia berapa ya kan. Nggak mungkin kita harus keras besoknya nggak mau lagi ya, kita ngomong harus ini pusat langsung 50 kali harus kerjakan ini, besoknya tuh anak udah nggak mau lagi. Kita gimana caranya kita ngasih motivasi ke anak, supaya nanti ke anak itu kita suka ya. Awalnya kita kan ngajar itu suka dulu anak. Kalau misalnya anak udah suka, nggak mungkin dia ya keluar gitu. Tapi kalau misalnya anak udah nggak suka, biarpun kita paksa, orang tuanya juga maksain suruh latihan, ya anaknya nggak suka, susah. Jadi kalau awalnya kita memberikan suka dulu anak, suka dulu dengan latihan taekwondo. Dengan latihan taekwondo itu suka, mungkin tuh anak seterusnya suka gitu. Biarpun dia sudah SMP ya, biarpun di SMP juga ada di eskul taekwondo juga ngikut, tapi setelah selesai eskul, setelah dia selesai udah keluar dari sekolah itu balik lagi ke sini gitu. Biasanya banyak kan begitu. Jadi ada juga yang kuliah ini kemarin ya, si Alia ya, kuliahnya di Surabaya, dia sempat pamit, Salam saya berhenti dulu ya taekwondo, saya fokus ke kuliah. Ya nggak apa-apa ya, nanti saya selesai kuliah saya balik lagi, boleh nggak Salam? Ya boleh ya, karena apa ya, kita kan kekeluargaan, kita yang penting dari pihak anak suka, orang tua juga suka ya. Ya alhamdulillah di sini sudah di taekwondo sini udah alhamdulillah udah lama gitu. Jadi kita memberikan ke anak itu senangnya dulu, sukanya dulu ya. Jadi itu anak biarpun dia sudah keluar dari SD ini, nggak lama kembali lagi ke sini gitu. Intinya itu ya, salah satunya kita ya, baik ke apalagi yang namanya Sabun Jessica ya, sekarang biasanya datang ya, dia juga kasih motivasi yang ke anak gitu kan. Dari samping itu kita juga di sini juga kan SD sini menerima anak inklusi ya, jadi anak yang ABK. Nah kayak tadi ada yang tinggi, yang gemuk, agak gemuk, itu ABK itu.
gimana caranya kita nggak bisa itu fokus anak itu udah ini ya namanya ABK kita kan udah sedia bisanya gitu, sedia maunya ya, itu aja. Karena ya saya juga ngajar di sini setiap kelas ada ABK itu, jadi kita tuh mengajar ABK itu tidak bisa disamakan dengan yang anak normal. Ada ABK-nya ini ya kita gimana caranya nih untuk biar dia nggak bisa bisa dia suka sama kita gitu kan. Kita kasih omongan yang bagus gitu kan, omongan yang ini. Karena saya juga di kuliah juga begitu, waktu kuliah juga saya gimana caranya mendidik anak itu ya harus kita ada motoriknya, dilihat motoriknya kan ya. Kalau misalnya kita kan kuliah nih, saya juga pernah kuliah tahu ngajar anak sama ngajar yang orang dewasa kita nggak bisa samain, apalagi anak sekolah dasar itu memang benar-benar anak yang masih polos ya, beda sama anak SMP. Kalau anak SMP dimarahin masih bisa nerima, tapi kalau anak SD kita marahin bisa udah nggak bakalan mau lagi gitu. Kita ya gimana caranya, apalagi yang anak yang ABK yang inklusi ya udah ya kita omelin besokannya malahan dia kagak nongol lagi besok. Tapi kalau yang HIK itu mau, kemarin sempet nggak latihan, ketemu saya, Haikal besok latihan, datang gitu, mau latihan gitu. Karena kita bisa kasih ini ke anak gitu. Psikologi ke anak itu kan beda-beda, apalagi kalau misalnya saya ngajar 9 kelas itu satu kelas 24 karakternya kan beda-beda itu. Nanti Mas juga kalau misalnya udah ngajar ya itu. Jadi kalau saya ngajar dari tahun 2004 ngajar sini. Jadi itu tiap anak, ya itu dia yang saya bilang, anak didik saya udah sekarang ini udah semester udah mau lulus gitu. Ada juga yang sudah berkeluarga, kita juga nggak tahu ya, kita tahu sini bahwa anak gitu. Anak tetangga. Yang saja tuh demonstrasi tadi udah mengadakan demonstrasi teknologi di sekolah-sekolah gitu, pusat komunitas dan juga dari event besar buat menarik perhatian. Selalu open house, jadi calon anggota ini bisa langsung datang ke lokasi latihan buat tahu gitu saya itu, buat kenal gitu biar ngerti. Orang tua juga bisa lihat secara langsung gitu. Selling channel kamu bisa melalui kayak website, jadi website itu membantu mempermudah agar bisa langsung mendaftar anggota di website, dan juga bisa mungkin tuh mengintegrasikan dengan bayar online, jadi orang tua bisa bayar secara langsung lewat website itu, dan juga bisa kan bayar aman dan tanpa hambatan. Terus media sosial, jadi media sosial ini maksudnya tuh kayak dengan membuat konten yang menarik dan informatif buat tujuannya mendorong prospek atau calon anggota untuk daftar Taekwondo Club ini. Terus penjualan langsung, menerima pendaftaran dan pembayaran langsung di lokasi pelatihan. Jadi jika sedang berjalannya event itu juga bisa langsung daftar. Selanjutnya aku akan jelaskan. Selanjutnya ada marketing mix. Jadi marketing mix ini adalah pemasaran yang digunakan Cahaya Taekwondo untuk mencapai target pemasaran. Yang mana di sana ada produk, price, class, and promotion. Untuk produk sendiri, yang mana Cahaya Taekwondo ini memiliki pelatih bersertifikat dan berpengalaman. Lalu yang kedua, fokus kepada pengembangan dan keterampilan dan karakter. Lalu yang ketiga, ada program untuk semua usia seperti yang tadi saya sudah bilang, yang sampai yang kuliah udah masih bisa latihan di sini. Nah, untuk pelatih sendiri di sini ada berapa pelatih ya? Ada berapa sahabat? Kalau dilihat ya ada 5 ya. 5. Ada 5. Itu kalau kayak untuk pelatih sendiri kayak ada yang udah mungkin kayak udah yang kuliah apa bisa jadi ngebantu ngelatih apa gimana sahabat? Bisa. Yang udah tuh kalau yang dia itu udah kuliah Di sini memang jadi asisten gitu biasanya. Ya, seperti kayak kemarin Musa kan, dia udah sabuknya udah hitam semua. Yang kuliah juga sabuknya tubuhnya udah hitam semua. Udah dibilang udah bisa ngelatih. Tapi karena dia kuliah kan, kita juga kan nggak bisa maksain gitu kan, karena dia apalagi kuliahnya itu jauh, ada yang di UGM ya, ada yang di Semarang ya. Jadi untuk kalau kayak itu paling kayak buat membantu aja belum bisa dilepas 100% mungkin berarti ya saya. Iya. Selain nggak dilepas 100%, paling ya asisten banyak sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke price.
yang mana untuk biaya bulanan sendiri Cahaya Taekwondo itu menetapkan biaya bulanan sebesar 100.000, yang mana biaya ini mencakup kebutuhan operasional seperti fasilitas latihan dan perlengkapan. Ini merupakan nilai lebih dengan biaya yang terjangkau. Klub ini memberikan akses yang lebih luas bagi anak-anak dan remaja untuk belajar taekwondo tanpa beban finansial yang berat. Jadi untuk awalnya apakah 100.000 apa dari awalnya itu berapa coba kira-kira? Awalnya itu 50.000. 50.000. Itu dari tahun 2004. 2004. Awalnya juga bukan 50 sih, 30.000 ya. 30.000. Karena kita juga kan di sini juga kan lihat juga ini apa lingkungan keadaan orang tua juga gitu. Kita juga ngasih subsidi juga bagi anak yang tidak mampu. Tapi kalau tuh anak bagus untuk pertandingannya nanti dia bagus ya kita subsidi, dan juga kayak ujian juga kita subsidi bagi anak yang kurang mampu. Di samping itu juga memang kita juga memberikan subsidi itu dengan orang tuanya itu ngomong langsung ke kita itu ini kendalanya apa gitu, baru kita punya solusi ya udah kita subsidi gitu. Kita juga nggak memberatkan orang tua. Di sini juga kita juga latihan ini kalau memang kita benar-benar nyari kayak uang ya mungkin orang tua salah satunya juga pada kayak juga protes. Kedua juga kita juga kan memang kita nyari atlet sih buat gimana caranya buat jadi atletnya anak Dibentuk gitu, dibentuk gitu. Oke, sebelum selanjutnya kita masuk ke Place, yang mana Place ini kan lokasinya ini Cahaya Taekwondo memiliki 2 lokasi pengajaran yang utama di daerah Tebet Timur, yaitu di SDN 15 Tebet Timur dan SDN 17 Tebet Timur. Lalu untuk jadwal latihan sendiri, jadwal latihan ini diadakan seminggu 2 kali, yang pada hari Sabtu dan hari Jumat, yang merupakan hari libur dan setengah hari sekolah, sehingga tidak mengganggu jadwal akademik siswa. Jadi untuk latihannya, kemarin juga ada latihan berarti apa seminggu sekali apa sekarang gimana? Kalau misalnya di 15 memang hitungannya Hari Jumat atau biasa? Jumat, Oh, kalau di 15 berarti hari Jumat, di Jam 17 hari siang. Udah anak-anak sudah pulang. Hitungannya eskul. Di sini juga hitungannya eskul. Tadinya juga kita kan hari Minggu karena kepala sekolah memberikan hari Sabtu ya kita diundur dimajuin ke Sabtu. Sabtu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke promotion. Untuk promotion ini bisa didistribusi brosur. Terus ada demo, tadi demo juga udah disebutin. Lalu mungkin kalau untuk kayak akun media sosial kayak Instagram sendiri itu ada nggak Bang? Ada Oh, ada. Instagram ada. Itu kayak aktif apa enggak? Aktif. Oh. Itu ada konten-konten kayak mungkin kayak yang ada yang ikut lomba gitu di video kan berarti. Ada yang kejuaraan gitu. Ya kita pas ujian. Contoh-contoh suksesnya gitu berarti ya. Nanti kalau misalnya itu tanya ke Beneto juga tahu Udah ada ya? Instagram. Oke, baik, saya Bang. Oke, untuk marketing ini sudah selanjutnya STP Bang. Bisa juga sih tambahin lagi ya. Kalau yang belum ada kayak ini kan baru 2 unit. Iya. Ketika kita mau buka baru lagi, paling kita kasih proposal. Kalau nggak ke lingkungan RT/RW, kita ajuin ke RT/RW Buat kasih membuka proposal ini buat lagi. buka unit baru kayak gitu-gitu. Pertanyaan. Jadi nggak harus kepatokan sama 2 unit doang. Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa berkembang gitu kan. Jadi itu bisa jadi buat kedepannya. Ya kalau kita mau ke sekolah lain nih, mau nggak mau Kenal kita lagi STP main dulu gua. pakai proposal. Udah kejawab lagi. Ajuin dulu, disetujuin, baru kita masuk kayak gitu yang model sih. Kalau buat marketingnya biasanya. Baik. Selanjutnya kita kan karena dari prodi marketing ya pemasaran. Nah di sini kita mau membuat analisis STP. STP itu segmenting, targeting, positioning. Jadi analisis ini yang dilakukan ketika suatu lembaga atau suatu kita mau buat usaha, itu kita harus analisis dulu nih siapa target pasar kita atau target audience kita. Nah yang pertama ini ada segmenting. Iya, segmentasi. Nah, pertama ini ada demografinya. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya di awal bahwa Cahaya Taekwondo Club ini menargetkan kelompok usia dari SD, SMP, iya yang dini, terus remaja, dewasa sampai bahkan mahasiswa pun bisa ikut latihan. Nah, itu udah bagus banget. Sabem. Terus dari geografisnya tadi juga udah dijelasin bahwa Cahaya Taekwondo Club ini menargetkan para anggotanya yang tinggal di DKI Jakarta gitu ya, di Khususnya Tebet sih. kisaran Tebet ya. Nah itu tadi kan saya juga udah dengar dari udah 17 tahun ya latihan ini. Iya, dari 17 tahun di sini. Nah itu
kita mendirikan. Nah itu ada rencana nggak Sabam buat memperluas gitu tempat latihannya gitu, jadi biar tidak di sini aja nih? Ada, mau luas kita juga kan karena saya ini guru olahraga, saya juga sempat ngomong-ngomong ke teman-teman ya guru olahraga, tapi memang belum ada sinyalnya gitu. Kemarin-kemarin sempat banyak gitu kayak di SD Tebet Barat 05, Pasar Manggis, di apa di mana sih, di Duren Sawit juga ya, karena COVID ya itu kendalanya ya, jadi udah dikat karena adanya COVID gitu. Tadinya lebih banyak kita klubnya kita gitu lah, unit kita udah banyak ya, karena COVID ya, jadi sekolah itu sekarang ini juga saya yang di 05 sempat ini juga kan, karena udah orang tuanya yang biasanya nanganin anaknya sudah keluar gitu, jadi baru lagi kan kita belum tahu nih orang tuanya responnya gimana. Kalau di sini karena saya ngajar di sini ya kita bisa ngasih masukan ke orang tua itu. Kalau di 15 memang kan salah satunya juga awal juga kepala sekolah juga kenal sama saya juga, karena kan bekas guru sini juga kepala sekolah, jadi bisa komunikasinya gitu. Oke, jadi udah ada rencana buat ini ya, memperluas tempat latihan Iya. gitu ya. Tadi itu pakai proposal. Nah, iya pakai proposal. Gitu. Oke. Nah itu juga, oh ya dari SDM-nya itu berarti cukup gitu untuk melatih, atau emang sama aja nih pelatihnya gitu? Atau memang misal di Duren Sawit udah ada nih pelatih yang tinggal di sekitaran Duren Sawit gitu? Kalau Sabam ini kan di sekitaran sini kan tinggal. Nah. Kalau misalnya ini sih salah satunya kita intern dulu nih. Paling kalau misalnya di Indonesia siapa yang bisa megang? Ya salah satunya misalnya kayak Sabam Dita apa ini dia gitu, sama asistennya pakai dibantu sama asisten. Minimal 2 lah. Berarti SDM-nya cukup ya, bisa untuk memperluas gitu, nggak hanya di SDM Tebet 17 dan 15. Nah terus dari faktor psikografinya, nah jadi di sini saya ada gagasan dari kita bahwa Cahaya Taekwondo Club menargetkan para anggotanya yang memiliki kepedulian terhadap dirinya untuk selalu menjaga diri dari gangguan yang tidak diinginkan gitu, serta menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Nah itu gimana dari Cahaya Taekwondo Club ini membangun mensegmentasi pasarnya supaya anak-anak ini bisa ikut latihan tuh karena pengen apa gitu, pernah nggak Sabam? Salah satunya yang tadi saya bilang nih ya, untuk jalur prestasi. Dengan adanya taekwondo ini kita bisa adanya perlombaan, adanya pertandingan ya, dengan nanti dia bertanding itu dia mendapat medali dan mendapat sertifikat, itu bisa ikut jalur prestasi ya. Jadi orang tua juga kan berperinginan, apalagi anaknya itu usianya itu sekarang ini kan dengan usia kan, jadi adanya jalur prestasi ya memperingan juga orang tua gitu. Oh iya, anak saya biarpun umurnya rendah tapi dia punya jalur prestasi. Oke, berarti faktor psikografisnya bisa itu yang meningkatkan prestasi juga ya? Iya, karena kan taekwondo itu kan bukan udah tingkat nasional ya, bukan tingkat kecamatan, bukan tingkat wilayah, kan udah tingkat nasional. Kenapa dibilang tingkat nasional? Karena dari daerah ikut semua banyak kan. Kalau kita lomba pertandingan taekwondo itu kebanyakan orang daerah kayak Jogja, Sumatera, kemarin aja yang di Mabes itu dari Sulawesi aja ada. Di luar pulau gitu ya. Jadi itu taekwondo itu salah satunya itu udah nasional, bukan tingkat kecamatan. Kalau misalnya U2SN ikut, saya kan ya kan dari tingkat kecamatan, tingkat kota, dari tingkat provinsi. Karena ya itu dia, taekwondo itu karena biayanya memang tinggi, jadi nggak dimasukkan untuk U2SN. Oke. Ini kita lanjut ke analisis selanjutnya, sebab ini ada targeting. Jadi kami memberi ide atau gagasan bahwa Cahaya Taekwondo Club ini tadi sudah dilakukan juga, menargetkan berbagai kelompok usia dari SD sampai mahasiswa dan yang memiliki kepedulian untuk menjaga diri. Terus
targeting juga bisa melakukan target juga nih kepada para orang tua yang ingin mendidik anaknya gitu kan, untuk meningkatkan daya tahan, kesehatan, kerja keras dan prestasi kepada anaknya gitu. Nah, terus selanjutnya ada positioning. Nah, ini posisi Cahaya Taekwondo Club ini ingin diposisikan seperti apa sih Sabun? Nah, jadi kita ngasih ide juga nih bahwa Cahaya Taekwondo Club bisa membangun positioning untuk menjadikan para anggotanya menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, sportivitas tadi juga udah dilakukan ya, dan prestasi untuk anak-anaknya di masa depan dalam bidang olahraga. Nah, jadi pernah nggak sih sebelum nanya gitu ke orang tua atau orang tua dari si anak ini ngasih tahu kalau anaknya itu semenjak ikut taekwondo jadi rajin nih belajarnya, atau jadi maksudnya sering bantu orang tua gitu, atau malah sebaliknya gitu, pernah nggak? Kalau misalnya saya dengar dari orang tua, alhamdulillah jika nilainya positif. Alhamdulillah. Ya, di positif, jarang yang negatif. Ya. Salah satunya dia juga bisa adanya prestasi, satu. Kedua juga dia juga percaya diri. Ya. Dan juga dia juga tadinya bangunnya siang, dia bisa bangun pagi karena itu disiplin, ada kedisiplinan itu aja. Jadi salah satunya dia ada percaya diri, motivasi diri ya. Untuk di samping itu yang sudah dari taekwondo itu kebanyakan kuliahnya itu dapatnya negeri semua, alhamdulillah. Gitu. Ya, karena kita juga kasih masukan ya di taekwondo itu jangan latihan tapi untuk belajar juga harus seimbang ya. Jadi di Cahaya Taekwondo Club ini nggak cuma fokus di olahraga tapi akademiknya tetap terjaga ya, bahkan bisa berprestasi juga sebenarnya. Nggak cuma positif aja sih sebenarnya sih. Kemungkinan kalau anak-anaknya masih di bawah umur 6 tahun, 5 tahun, negatif juga ada. Ya. Seperti contohnya ketika mereka di rumah nih, karena mereka ikut bela diri merasa dia hebat, jago. Nah, kita harus sering bilangin sama anak nih, bela diri ini bukan buat untuk berantem, buat untuk saudara, buat orang tua, enggak. Jadi harus setiap hari pelatihan kita masukin bahwa ini bukan untuk gaya-gayaan, buat berantem sama teman, nggak boleh gitu kan. Jadi harus tetap dimasukin karena nggak semuanya anak-anak pasti bisa dinurutin kayak gitu. Iya. Oke, mungkin cukup ya Sabam, nanti bisa dilanjut lagi sama teman-teman yang lain. Makasih Sabam. Oke, sebelum di sini selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi setelah analisis yang tadi, ini ada SWOT. Apa aja sih? Yang pertama itu ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Iya, jadi kekuatannya ini dari taekwondo sendiri tuh pastinya kan pengajarnya berkualitas dan memiliki pengalaman yang luas. Terus juga program latihan ini tuh terstruktur dan juga bervariasi, serta komunitasnya tuh biasanya solid seperti yang tadi udah dibilang, kekeluargaan dan mendukung support deh pokoknya. Terus kalau untuk kekhawatiran atau kelemahan sendiri tuh kurangnya promosi dan pemasaran di era digitalnya mungkin ya sebelumnya. Terus fasilitasnya mungkin terbatas di tempat lokasi ya. Terus kalau untuk opportunity-nya di sini tuh meningkatnya minat masyarakat pada seni bela diri dan juga kebugaran, pastinya jadi bikin sehat dan anak-anak aktif menyalurkan energinya gitu. Terus juga potensi kolaborasi dengan komunitas lokal atau pusat kebugaran. Apakah sebelumnya pernah berkolaborasi sama Dengan pusat kebugaran? Apa dengan apa nih? Mungkin kayak misalkan lagi ada acara nih, terus misalkan kayak semacam sponsor atau apa, misalkan dari susu atau apa, pernah nggak? Atau sama kegiatan yang lain nih kolaborasinya gitu, ada nggak? Paling kita itu kalau misalnya ada event-event gitu ya, sementara ini belum gitu. Tapi kebanyakan juga kita tuh paling dari pas pertandingan aja ya, pertandingan itu pasti banyak sponsornya gitu. Nah ya, itu termasuk ke opportunity-nya juga ya sama. Terus terakhir triknya yaitu mungkin persaingannya dengan seni bela diri lain, kayak kan macam-macam ya di Indonesia, ada silat, ada karate dan lain-lain, mungkin itu merupakan saingannya di situ. Terus juga ada perubahan tren kebugaran masyarakat, kayak misalkan sekarang nih kalau masyarakat remaja tuh lagi suka kayak misalkan pon fit atau misalkan pada jogging.
kan musiman gitu, ada juga nggak sih sebab anak-anak yang hilang-hilangan gitu seperti yang tadi udah Kalau dibilang buat hilang yang saya bilang itu anak itu kan kadang-kadang ada titik jenuh. Heeh. Pasti kalau anak-anak, apalagi anak yang usia dini, titik jenuhnya itu pasti ada. Ya dia suka kadang-kadang juga malas gitu kan, malas lagi malas. Orang tuanya pasti ngasih ini komunikasi ke saya gitu, Pak, anak ini lagi nggak mau latihan dulu. Saya bilang ya nggak masalah, karena anak sekarang ini juga kan titik jenuhnya pasti ada. Jangankan saya bilang, jangankan anak kecil, orang dewasa juga ada titik jenuhnya. Ya kayak misalnya ya yang Mbak bilang tadi musim-musiman kan, olahraga juga kadang-kadang suka musim-musiman, tren-trenan. Ya temennya bagus ikut, tapi kalau misalnya udah temennya nggak ikut, dia juga nggak ikut itu. Tapi kalau misalnya anak itu memang kayak satu, ada anak didik saya si Kansa ya, dari kelas 1 ya sampai kelas 2 dia memang untuk pertandingan dia juara 1 mulu ya, karena dia dikasih motivasi ke satu kakaknya juga taekwondo juga dikasih motivasi, dan juga orang tuanya yang dukung, anaknya juga mau ya itu. Jadi tumbuhnya ya dia itu mau dibilang itu anak itu titik jenuhnya nggak ada, tapi anaknya memang suka ya. Kalau misalnya dibilang dia lagi nggak suka, motivasi dari kakaknya. Dan juga saya kadang-kadang kalau bisa pertandingan, kemarin juga sempet dia itu strength kakaknya. Saya bilang jangan, anak usia dini ini nggak bisa distrengin. Kalau distrengin dia bukannya timbulnya dia suka, malahan dia mundur, ya kan? Nggak bisa. Kita kasih rayu apa biar dia itu semangat lagi. Jadi kita di usia dini itu untuk latihan taekwondo itu nggak bisa terlalu keras, karena kalau bisa terlalu keras anak bakalan salah satunya juga ya kasarnya kapok lah, nggak mau lah, orang udah aneh banget ya kan, ya, sabunnya galak-galak, sabunnya nggak ini. Tapi alhamdulillah saya ini semenjak saya ngelatih nggak pernah main tangan, jangankan di taekwondo, di sekolah juga saya tuh waktu di UNJ juga diamanatin sama dosen sama kakak kelas saya, kalau ngajar jangan pakai main tangan, titiknya itu. Kalau udah main tangan, udah, apalagi sekarang ini kan viral main tangan nggak kayak dulu. Kalau zaman saya main tangan ditambahin sama orang tua, kalau sekarang lapor gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya kita ngedidik jangan main tangan, udah itu aja. Alhamdulillah kalau misalnya kita hanya mulut aja, anak juga kan ya masih bisa mengerti gitu. Kalau udah main tangan udah ya, apalagi sekarang ini terlalu banyak viral kan, main tangan udah. Oke deh, mungkin itu kali ya sahabat. Biasanya sih kalau lagi muridnya hilang nih, ketika dia sudah remaja, udah kenal main, kenal gaul. SMP biasa kelas 3 nongkrong sama SMA kelas 3 biasa tuh udah agak bentar dikit lah. Tapi ujung-ujung kalau emang dia suka pasti akan balik lagi gitu sih. Iya, paling itu tantangannya banget ya. Mungkin itu dari saya terkait analisis kelebihan, kekuatan, kelemahan dan juga tantangan. Selanjutnya akan ada rekan saya menjelaskan tentang strategi. Terima kasih Sabam. Oke, Sabam, tadi kan rekan-rekan saya sudah mewawancara dan juga sudah memaparkan materinya ya. Nah, sekarang saya hanya ingin memberikan masukan sesuai sama ilmu yang sudah diberikan sama dosen kami gitu. Nah, di sini kita bakal masuk ke campaign strategis. Nah, di sini yang pertama saran kami adalah menggunakan iklan berbayar. Nah, ini seperti ads ya. Jadi bisa menggunakan Google Ads, TikTok Ads ataupun Instagram Ads. Nah, ini kenapa? Karena anak zaman sekarang itu ngelihatnya itu dari iklan-iklan media sosial. Nah, di sini bisa juga meningkatkan tingkat mereka akan pemahaman taekwondo itu apa sih. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu terkenal itu mager ya, Sabam ya. Ya, jadi iklan bersponsor ini juga sangat efektif dalam generasi Z ini. Nah,
selanjutnya kita tadi kan udah dibahas juga ya kerjasama sama sekolah. Nah, mungkin kami hanya menyarankan untuk bisa nih kolaborasi dengan sekolah-sekolah lainnya juga. Apalagi bisa juga kerjasama sama sekolah swasta karena kan mereka itu juga banyak kan ya relasinya untuk meningkatkan engagement dari taekwondo ini juga gitu. Lalu kita juga bisa masukin ke SEO. Nah ini tuh adalah untuk memastikan website itu kalau misalkan emang taekwondonya itu mempunyai website, nah website itu bisa menjadi yang paling atas jika dicari misalkan taekwondo terbaik di Tebet ataupun apa gitu. Lalu di sini ada email marketing. Nah, email marketing ini bisa kita targetin ke orang tua yang profesional, kayak misalkan orang tuanya itu pekerja ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena biasanya orang tua seperti itu menggunakan email. Nah, ini email marketing itu sangat berguna untuk orang tua yang emang bekerja di luar sana. Nah, ini bisa ada contohnya. Kalau misalkan ini namanya ini SEO. Nah, ya, jadi di sini ada kalau kita cari best taekwondo in the world, nah nanti kita ada nih di websitenya gitu yang pertama kali muncul. Nah ini adalah ads untuk di Google. Nah terus ini juga contoh-contoh kontennya. Ini untuk Facebook Ads. Nah ini juga untuk Instagram Ads. Lalu di sini ada contoh untuk email marketing ads-nya gitu. Nah, kita masuk ke campaign strategis untuk meningkatkan brand awareness. Nah, di sini adalah seperti yang tadi Sabam udah bilang, kalau misalnya Taekwondo Cahaya ini juga udah punya Instagram ya. Kalau TikTok udah ada? TikTok sih paling Nggak ada, itu individual. Oh iya. Kalau Instagram kan memang khusus Taekwondo Club anak, Cahaya Taekwondo Club. Oke. Ya, kami hanya menyarankan yaitu membuat konten visual dengan menarik. Nah, di Instagram dan TikTok. Kenapa kita menyarankan untuk TikTok? Karena generasi sekarang itu bahkan anak-anak kecil itu sangat malahan mainnya di TikTok daripada di Instagram gitu. Jadi brand yang kita juga ingin sampaikan juga tersampaikan kepada mereka gitu. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan hashtag yang relevan dan sesuai tren untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, ini bisa menggunakan hashtag-hashtag kayak Taekwondo Indonesia atau Taekwondo Tebet dan lain-lainnya. Nah, ini adalah saran kami juga adalah membuat website resmi. Tadi seperti yang rekan-rekan saya sudah bilang dan menyarankan adalah membuat website resmi. Nah, ini untuk apa? Untuk mereka bisa lebih tahu nih Taekwondo Cahaya Taekwondo ini tuh seperti apa. Nah, terus juga bisa memudahkan para orang tua juga untuk mungkin mendaftar online seperti yang tadi sudah dijelaskan dan tentang pembayaran secara online juga gitu. Nah, ini bisa konten-kontennya yang dengan visual menarik. Nah, jadi ini bisa. Nah, iya, ini bisa digunakan misalkan nih lagi pelatihan ataupun lagi ada pertandingan. Nah, bisa di akhirnya itu bisa diselipkan dengan hiburan juga. Jadi anak-anak kayak, wih, oh iya ternyata di akhir-akhir juga ada hiburan nih. Jadi mereka menarik gitu. Nah, terus membuat visual yang emang anak-anak juga menyukai gitu, seperti yang lucu-lucu ataupun color palette itu kayak warnanya itu emang yang ceria gitu. Lalu di sini juga ada tampilan contoh website. Nah, di sini saya ngambil dari World Taekwondo, yaitu saya juga lihat dari World Taekwondo. Nah, lalu di sini juga ada konten di feed Instagram. Nah, bisa memberikan edukasi tentang Taekwondo itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke campaign strategis. Nah, ini untuk meningkatkan engagement dan loyalitas. Yang pertama itu bisa Sabam dan rekannya masukkan testimoni ataupun cerita-cerita yang emang sukses dari mereka gitu. Misalkan nih kayak Benito masuk PTN, nah itu gimana sih, apakah lewat jalur apa. Nah terus juga anak-anak buah Sabam juga banyak kan ya yang masuk PTN. Nah itu bisa diceritakan, oh ternyata
taekwondo ini bisa kok digunakan dalam hal prestasi untuk masuk ke jenjang selanjutnya gitu. Nah, ini contohnya kayak Q&A kan itu bisa nih, kayak misalkan di Instagram itu banyak orang tua misalkan tanya ini taekwondonya bagaimana cara masuknya dan lain-lain. Nah, ini juga bisa dicantumin juga testimoninya, ini juga bisa dicantumkan juga tentang challenging, dan ini juga bisa dilihat tentang cerita sukses para alumni-alumni ataupun para yang berlatih di Cahaya Taekwondo Club ini. Lalu kita masuk ke campaign strategis melalui retention. Nah, retention ini adalah untuk meningkatkan angka pendaftar di Taekwondo itu sendiri. Nah, yang pertama yang sudah dilakukan oleh Cahaya Taekwondo Club ini, yaitu kan udah mengadakan pengadaan demo ya, Sabam ya, di sekolah-sekolah kan. Nah, kita juga nih menyarankan untuk setiap ada demo itu disiarkan langsung di Instagram maupun di TikTok. Karena apa? Karena mereka biar jadi merasakan eksperimennya gitu, berpengalamannya gitu. Nah, terus yang kedua adalah memberikan promo dan diskon. Mungkin ada nih pendaftar baru kayak ada diskon 30% ataupun 20% untuk misalkan 50 pendaftar baru gitu. Jadi mereka juga bisa bisa merekomendasikan kepada orang sekitarnya gitu. Baik, dari saya segitu aja, Sabam. Ya, terima kasih.